Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Matahari pagi menyelinap malu-malu melalui celah gorden kamar yang selalu beraroma karbol dan antiseptik. Bagi Maya, cahaya itu bukan penanda harapan, melainkan lonceng dimulainya sebuah rutinitas yang seolah tidak memiliki garis finish. Sudah 5 tahun sejak kecelakaan maut itu merenggut segalanya. TWA tawa suaminya, rencana masa depan mereka, dan fungsi motorik tubuh Andra. Maya menarik napas panjang, menyesap udara sisa semalam yang terasa berat. Di sampingnya, di atas tempat tidur medis yang canggih, sesosok pria berbaring kaku. Andra, suaminya, tetap diam dengan mata terbuka separuh, menatap kosong ke arah langit-langit. Dulu, mata itu adalah tempat Maya menemukan ketenangan. Kini, mata itu hanyalah dua bola kaca yang tidak lagi memantulkan emosi. Pagi, sayang, bisik Maya. Suaranya serak. Sebuah kebiasaan untuk memastikan pita suaranya masih berfungsi di rumah yang sesepi kuburan ini. Ia mulai melakukan ritual hariannya dengan ketelitian seorang perawat profesional. Dengan cekatan, Maya membasuh tubuh Andra dengan air hangat. Jari-jarinya yang halus menelusuri kulit suaminya yang pucat dan dingin. Tidak ada respon. Tidak ada kontraksi otot. Hanya keheningan yang menyesakkan. Selama 5 tahun, Maya telah mengubur mimpinya sebagai seorang arsitek demi menjadi bayang-bayang di kamar ini. Teman-temannya sudah lama menjauh. Mereka bilang Maya terlalu suci, atau mungkin terlalu bodoh. Kamu masih muda, Mei. Andra tidak akan tahu jika kamu menitipkannya di yayasan, kata mereka dulu. Tapi Maya bersikeras. Cinta, baginya, adalah tentang tetap tinggal saat badai menghancurkan seluruh atap rumah. Namun, kejenuhan adalah musuh yang licik. Ia tidak datang dengan ledakan, melainkan merayap seperti lumut di dinding batu. Siang itu, saat Maya sedang menyuapi Andra dengan makanan cair melalui selang, ia merasakan sebuah kelelahan yang luar biasa hebat. Tangannya gemetar. Sendok di tangannya berdenting jatuh ke lantai porselen, menciptakan suara nyaring yang memecah kesunyian. Maya jatuh terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis tanpa suara. Bahunya berguncang hebat. Di kursi roda elektriknya yang diposisikan menghadap jendela, Andra tetap bergeming. Sampai kapan, Endra? Isak Maya. Aku mencintaimu, tapi aku merasa seperti sedang merawat mayat yang bernapas. Tiba-tiba, Maya merasakan sesuatu yang aneh. Ia mendongak, menghapus air matanya dengan kasar. Ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya. Bukan dari arah Andra, melainkan dari sudut gelap kamar mereka. Ia menoleh ke arah lemari tua di pojok ruangan, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Perasaan paranoid itu sering muncul belakangan ini, perasaan bahwa ia tidak benar-benar berdua saja di dalam rumah besar ini. Maya bangkit, mencoba menenangkan diri. Ia berjalan menuju Andra dan merapikan selimutnya. Saat itulah, ia menyadari sesuatu yang kecil namun mengusik pikirannya. Di sudut kuku ibu jari kanan Andra, terdapat sedikit kotoran hitam, seperti bekas tanah atau minyak mesin. Maya mengernyit. Bagaimana mungkin? Andra tidak pernah keluar kamar tanpa bantuannya. Ia tidak bisa bergerak. Bahkan untuk menggaruk hidungnya sendiri pun tidak mampu. Maya mengambil tisu basah dan membersihkan kotoran itu, mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya debu yang menggumpal dari sprei, pikirnya. Namun, logikanya mulai terusik. Seminggu terakhir, ia merasa posisi barang-barang di kamar mandi sedikit berubah setiap pagi. Botol alkohol yang sedikit bergeser, atau handuk yang tidak selembab biasanya. Aku pasti hanya kurang tidur, gumamnya pada diri sendiri. Malam harinya, hujan turun deras mengguyur kota. Maya duduk di samping tempat tidur Andra, membacakan sebuah novel klasik yang dulu sangat disukai suaminya. Suara rintik hujan di atap seng menciptakan ritme yang melankolis. Saat ia sampai pada bab tentang perpisahan, Maya berhenti sejenak. Ia memandang wajah Andra di bawah lampu tidur yang temaram. Wajah itu, entah mengapa malam ini terlihat berbeda. Garis rahangnya terasa lebih tegas dari yang diingatnya. Atau mungkin itu hanya pengaruh bayangan lampu?
Luka parut di pelipis akibat kecelakaan itu masih ada, namun tampak lebih samar. Maya menyentuh luka itu, dan untuk sepersekian detik, ia merasa seolah-olah bola mata Andra bergerak mengikuti gerak tangannya. Bukan gerakan refleks yang kosong, melainkan sebuah gerakan yang disengaja. Maya membeku. Jantungnya berdegup kencang. Endra, kamu bisa dengar aku? Hening. Mata itu kembali kosong. Andra tetap menjadi patung daging yang bisu. Maya menghela napas, menyandarkan kepalanya di tepi tempat tidur. Ia merasa sangat berdosa karena sempat meragukan kondisi suaminya. Ia berjanji dalam hati, besok ia harus membawa Andra ke dokter. Bukan hanya untuk pemeriksaan rutin, tapi untuk mencari kepastian. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan suasana di rumah ini. Tanpa Maya sadari, saat ia mulai terlelap dalam posisi duduk di samping tempat tidur, jempol tangan pria yang terbaring itu bergerak sedikit. Sangat pelan, sangat terkontrol. Dan di kegelapan malam, di balik masker oksigen yang menutupi separuh wajahnya, sebuah seringai tipis yang nyaris tak terlihat muncul di wajah pria yang disebutnya suami itu. Kesetiaan Maya sedang diuji, namun bukan oleh takdir, melainkan oleh sebuah sandiwara yang begitu gelap, yang akarnya telah tertanam jauh lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Pagi setelah malam yang menggelisahkan itu, atmosfer di dalam rumah terasa lebih berat, seolah dinding-dinding betonnya baru saja menyerap rahasia yang tidak sanggup mereka simpan. Maya terbangun dengan leher kaku. Ia masih terduduk di kursi kayu di samping tempat tidur Andra. Hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa jempol tangan suaminya. Tidak ada gerakan. Kaku, pucat, dan diam seperti biasanya. Namun, perasaan diawasi itu tidak hilang. Justru semakin tajam. Setelah menyelesaikan ritual memandikan Andra, Maya memutuskan untuk membersihkan area rumah yang selama ini jarang ia sentuh, kamar belakang. Kamar itu dulunya adalah ruang kerja Andra, tempat pria itu menghabiskan malam-malam panjang merancang bangunan sebagai arsitek. Sejak kecelakaan 5 tahun lalu, Maya mengunci ruangan itu karena setiap kali ia masuk ke sana, kenangan tentang Andra yang sehat terasa seperti sembilu yang mengiris hatinya. Saat ia berdiri di depan pintu kayu jati yang berdebu itu, Maya mencium sesuatu. Bukan bau apek dari ruangan yang lama tertutup, melainkan aroma tajam yang menusuk hidung. Bau bahan kimia. Aroma itu mirip dengan bau di laboratorium rumah sakit, namun ada jejak bau lain, sesuatu yang manis sekaligus busuk, seperti daging yang mulai rusak namun disamarkan oleh parfum yang kuat. Maya memutar kunci. Pintu itu berderit, memprotes karena dipaksa bergerak setelah bertahun-tahun. Di dalam, ruangan itu gelap gulita. Maya menyalakan lampu. Debu-debu menari di bawah cahaya bohlam yang berkedip-kedip. Segalanya tampak pada tempatnya. Meja gambar, penggaris-penggaris besar, dan maket bangunan yang setengah jadi. Namun, mata tajam Maya menangkap ketidakberesan. Di atas meja gambar suaminya, tidak ada debu yang menebal seperti di bagian ruangan lainnya. Seolah-olah seseorang baru saja menyeka permukaan meja itu beberapa hari yang lalu. Ia melangkah lebih dalam. Jantungnya berdebar tidak keruan. Di kolong meja, ia menemukan sebuah kantong sampah hitam kecil yang tersembunyi di balik tumpukan gulungan kertas cetak biru. Maya mengambilnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat kapas-kapas medis yang bersimbah noda kecoklatan dan beberapa botol kecil tanpa label. Ia membuka salah satu botol. Bau kimia yang tadi ia cium menyeruak keluar. Apa ini? Bisiknya pada diri sendiri. Jika Andra lumpuh dan hanya bisa berada di kamarnya, siapa yang menggunakan ruang kerja ini? Siapa yang meninggalkan sampah medis di sini? Tiba-tiba, suara brak terdengar dari arah dapur. Maya melonjak kaget, hampir menjatuhkan botol kimia itu. Ia bergegas menuju dapur. Pikirannya dipenuhi skenario terburuk. Di sana, ia menemukan seekor kucing liar masuk melalui jendela yang sedikit terbuka dan menjatuhkan nampan besi. Maya menghela napas lega, namun kelegaannya hanya sesaat. Saat ia berbalik untuk kembali ke kamar belakang, ia melihat sosok Andra dari kejauhan, duduk di kursi rodanya di ambang pintu kamar utama. Oh, bukankah tadi ia meninggalkan Andra di atas tempat tidur?
Maya berlari menghampiri. Andra, bagaimana kamu? Kalimatnya terhenti. Andra memang berada di kursi roda, namun posisinya miring, hampir terjatuh. Sepertinya rem kursi roda itu tidak terpasang dengan benar dan kursi itu meluncur sendiri, karena kemiringan lantai yang tidak rata di bagian lorong. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang salah. Tadi Maya yakin sekali ia menidurkan Andra dengan pagar tempat tidur yang terpasang. Maya mengangkat suaminya kembali ke posisi tegak. Wajah pria itu tetap datar. Matanya menatap lurus ke depan, tak berkedip. Namun, Maya merasakan suhu tubuh pria itu. Panas. Sangat panas. Seolah-olah ia baru saja melakukan aktivitas fisik yang berat. Keringat dingin sebesar biji jagung tampak di dahi pria itu. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Maya secara impulsif. Suaranya bergetar antara marah dan takut. Tentu saja, tidak ada jawaban. Malam itu, Maya tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu dimatikan, memegang ponselnya, mencari tahu tentang botol kimia yang ia temukan di internet. Hasil pencariannya membuat darahnya membeku. Salah satu zat kimia itu adalah succinylcholine, sebuah relaksan otot kuat yang jika diberikan dalam dosis tertentu dapat menyebabkan kelumpuhan sementara namun penderitanya tetap sadar sepenuhnya. Pikiran Maya berputar. Apakah selama ini ia tidak sedang merawat orang yang lumpuh secara alami? Apakah seseorang secara sengaja menyuntikkan zat ini ke tubuh suaminya? Tapi untuk apa? Dan siapa? Ia teringat pada perawat keliling yang sering datang membantu setiap 2 minggu sekali, Pak Satrio. Tapi Pak Satrio adalah orang kepercayaan keluarga besarnya. Ataukah ada orang lain yang masuk rumah ini saat ia sedang tidur atau berbelanja? Sambil merenung, Maya mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Sangat pelan, seperti langkah kaki seseorang yang berusaha tidak menimbulkan bunyi. Tap, tap, tap. Suara itu berasal dari arah kamar belakang yang tadi ia buka. Maya mengambil sebuah pisau dapur kecil dan mulai menaiki tangga dengan sangat hati-hati. Setiap anak tangga yang berderi terasa seperti ledakan di telinganya. Ia sampai di depan pintu kamar belakang. Pintu itu sedikit terbuka. Padahal ia yakin tadi sudah menguncinya kembali. Ia mengintip melalui celah sempit. Di dalam kegelapan, ia melihat siluet seseorang berdiri membelakangi pintu. Orang itu tinggi, mengenakan pakaian hitam gelap. Sosok itu sedang membongkar laci meja kerja Andra. Maya hendak berteriak ketika tiba-tiba sebuah tangan besar dan kasar membekap mulutnya dari belakang. Maya meronta, namun tenaga orang yang membekapnya jauh lebih kuat. Ia diseret mundur ke area yang lebih gelap di lorong. Aroma parfum maskulin yang tajam menyengat penciumannya. Aroma yang sama dengan yang ia cium di kamar belakang tadi pagi. "Diam, Maya. Kalau kamu ingin suamimu tetap hidup, jangan bersuara." Bisik sebuah suara berat di telinganya. Suara itu, Maya mengenalnya. Itu suara yang sangat mirip dengan suara Andra sebelum kecelakaan. Namun dengan nada yang lebih dingin dan penuh ancaman. Sosok di depannya melepaskan bekapan. Saat Maya berbalik, sosok itu sudah menghilang ke dalam bayang-bayang, menyelinap keluar melalui jendela balkon yang terbuka. Maya jatuh terduduk, paru-parunya berjuang mencari oksigen. Ia segera berlari ke kamar utama. Di sana, di bawah lampu tidur yang remang, pria yang ia panggil Andra masih terbaring kaku. Tidak berpindah tempat. Tidak bergerak. Tapi saat Maya mendekat untuk memeriksa napasnya, ia melihat sesuatu di leher pria itu. Sebuah bekas suntikan baru yang masih memerah, tepat di pembuluh darah vena. Maya menyadari satu hal, rumah ini bukan lagi tempat perlindungan. Rumah ini adalah panggung sandiwara yang mematikan, dan ia adalah satu-satunya penonton yang tidak tahu naskahnya. Besok, ia harus membawa pria ini keluar. Ia harus mencari bantuan medis yang tidak terafiliasi dengan siapapun yang sering berkunjung ke rumah ini. "Kita akan pergi dari sini, Endra. Besok," bisik Maya, sambil menggenggam tangan pria itu yang terasa sangat asing. Pagi itu, langit Jakarta tampak labu, seolah-olah awan sedang menahan beban yang sama beratnya dengan apa yang dirasakan Maya. Ia tidak tidur sedetik pun. Sepanjang sisa malam, ia hanya duduk di pojok kamar,
memeluk lututnya sambil mengawasi sosok pria yang terbaring di tempat tidur itu. Kecurigaan yang kemarin terasa seperti imajinasi liar kini telah mengkristal menjadi ketakutan yang nyata. Sesuai rencananya, Maya segera menghubungi sebuah rumah sakit besar yang terletak di sisi lain kota, jauh dari jangkauan dokter-dokter yang biasa direkomendasikan oleh keluarga besarnya. Ia sengaja mencari dokter spesialis saraf yang belum pernah mendengar nama Andra sebelumnya. Pilihan jatuh pada Dr. Aris, seorang senior yang dikenal perfeksionis dan memiliki reputasi sebagai detektif medis. "Ayo, sayang. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu," bisik Maya sambil membantu memindahkan tubuh kaku itu ke kursi roda. Proses memindahkan Andra terasa lebih sulit dari biasanya. Tubuh pria itu terasa berat, namun bukan berat alami orang lumpuh yang ototnya telah mengecil, atrofi. Maya menyentuh lengan pria itu dan merasa otot-otot di bawah kulitnya terasa padat, seolah-olah mereka dilatih secara tersembunyi. Namun, ia mencoba menepis pikiran itu. Ia harus fokus untuk keluar dari rumah ini secepat mungkin. Saat ia mendorong kursi roda menuju mobil khusus yang sudah ia sewa, Maya merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari jendela lantai atas rumah tetangga, atau mungkin dari balik rimbunnya pohon Kamboja di halaman depan. Ia tidak berani menoleh. Ia hanya mempercepat langkahnya. Perjalanan menuju rumah sakit memakan waktu 2 jam karena kemacetan yang luar biasa. Selama di mobil, pria di kursi belakang itu hanya diam. Kepalanya terkulai sedikit ke samping, mengikuti guncangan mobil. Maya terus melirik melalui spion tengah. Sekali lagi, ia melihat bekas suntikan di leher itu. Warnanya kini mulai membiru. Sesampainya di rumah sakit, suasana sibuk dan bau antiseptik yang khas menyambut mereka. Maya merasa sedikit lebih aman di tengah keramaian orang asing. Ia mendaftarkan suaminya dan menunggu di depan ruang praktik Dr. Aris. "Tuan Andra?" panggil seorang perawat. Maya mendorong kursi roda itu masuk. Ruangan Dr. Aris tampak sangat rapi, penuh dengan sertifikat dan model anatomi otak manusia. Dr. Aris adalah pria berusia 50-an dengan kacamata berbingkai perak dan tatapan mata yang sangat tajam. "Selamat siang, Ibu Maya. Sudah 5 tahun, ya? Saya sudah membaca ringkasan rekam medis yang Ibu kirimkan melalui email semalam," ujar Dr. Aris sambil memberi isyarat agar Maya mendekat. "Iya, Dok. Saya hanya ingin pendapat kedua. Saya merasa ada perubahan pada kondisinya belakangan ini." Suara Maya terdengar bergetar, meski ia berusaha keras untuk tetap tenang. Dr. Aris berdiri dan mulai melakukan pemeriksaan fisik standar. Ia memeriksa pupil mata pria itu dengan senter kecil, lalu mengetuk lututnya dengan palu refleks. Tidak ada respon. Namun, saat Dr. Aris mulai meraba area tulang belakang dan leher, gerakannya tiba-tiba terhenti. Alis dokter itu bertaut. Ia meminta perawatnya untuk menyiapkan alat pemindai saraf portabel dan meminta Maya untuk menunggu di sudut ruangan. "Ada apa, Dok?" tanya Maya cemas. "Hanya pemeriksaan rutin, Bu. Saya ingin melihat transmisi sarafnya lebih detail," jawab Dr. Aris tanpa menoleh. Namun, Maya menyadari jari-jari dokter itu tampak sedikit tegang saat ia menyentuh kulit di area tengkuk pria itu. Dr. Aris kemudian mengambil sebuah alat kecil yang tampak seperti sensor elektromagnetik. Ia menggerakkannya di sepanjang lengan dan kaki pria itu. Saat alat itu melewati bagian bawah kulit di pergelangan tangan kiri, alat itu mengeluarkan suara bip kecil yang tidak biasa. Maya melihat Dr. Aris tertegun. Dokter itu menunduk sangat dekat ke kulit pria itu, seolah sedang mencari sesuatu yang kasat mata. Ia menemukan sebuah bekas luka kecil yang hampir tidak terlihat, seukuran lubang jarum, yang terletak persis di atas urat nadi. Wajah Dr. Aris perlahan kehilangan warnanya. Ia tidak melanjutkan pemeriksaan ke bagian tubuh lainnya. Ia malah berdiri, berjalan menuju mejanya, dan menulis sesuatu dengan sangat cepat di atas secari kertas. Ia memberikan kode kepada perawatnya untuk segera keluar ruangan dan mengecek status laboratorium. Sebuah kode yang sepertinya sudah mereka pahami. Kini hanya ada Maya, pria di kursi roda itu, dan Dr. Aris. Dr. Aris mendekati Maya,
berpura-pura sedang menjelaskan hasil röntgen lama di layar komputer agar posisi mereka menjauh dari pria di kursi roda itu. Saat Maya berdiri cukup dekat, Dokter Aris menarik lengan baju Maya dengan gerakan cepat namun halus. Tubuh dokter itu gemetar. Maya bisa merasakan dinginnya telapak tangan dokter itu. "Ibu Maya, dengarkan saya baik-baik," bisik Dokter Aris. Suaranya sangat rendah, nyaris seperti embusan angin, namun nadanya penuh dengan urgensi yang mengerikan. "Jangan panik. Jangan menunjukkan ekspresi apapun pada pria di kursi roda itu." Jantung Maya serasa berhenti berdetak. "Ada apa, Dok?" Dokter Aris mendekatkan bibirnya ke telinga Maya. Matanya terus melirik ke arah Andra, yang masih duduk membelakangi mereka. "Cepat panggil polisi sekarang juga. Dan jangan kembali ke rumah Anda," bisik Dokter Aris. Suaranya bergetar hebat. "Ini bukan hanya masalah kelumpuhan. Saya baru saja menemukan sesuatu di bawah kulitnya yang membuktikan bahwa identitas pria ini adalah sebuah kebohongan besar. Dan yang lebih mengerikan." Dokter Aris menjeda kalimatnya. Napasnya terasa pendek-pendek. "Pria ini sama sekali tidak lumpuh. Dia sedang mendengarkan kita sekarang." Darah Maya terasa membeku. Ia secara refleks melirik ke arah kursi roda melalui pantulan kaca di meja dokter. Di sana, ia melihat pria yang selama 5 tahun ini ia anggap sebagai suaminya yang malang, perlahan-lahan mulai menegakkan kepalanya. Mata pria itu tidak lagi kosong. Mata itu kini menatap tajam ke arah mereka melalui pantulan cermin, dengan kilatan kebencian yang murni dan mematikan. Pria itu tersenyum kecil, sebuah senyum yang sangat berbeda dari Andra yang Maya kenal. Dunia seolah berhenti berputar bagi Maya. Kata-kata Dokter Aris barusan bukan sekadar diagnosis medis. Itu adalah vonis mati bagi realitas yang ia jalani selama 5 tahun terakhir. Pria ini tidak lumpuh. Dia sedang mendengarkan kita. Maya berusaha sekuat tenaga untuk tidak berteriak. Kuku-kukunya tertanam dalam ketelapak tangannya sendiri. Rasa sakit fisik itu adalah satu-satunya hal yang menjaga kesadarannya agar tidak pingsan. Di depannya, di atas meja kaca yang mengilap, ia bisa melihat pantulan pria itu. Kepala yang biasanya terkulai lemah kini perlahan tegak. Otot lehernya menegang, menunjukkan garis-garis kekuatan yang seharusnya tidak dimiliki oleh seseorang yang mengalami atrofi saraf selama bertahun-tahun. "Ibu Maya, ambil tas Anda," bisik Dokter Aris lagi. Suaranya kini lebih stabil namun tetap penuh ketakutan. "Saya akan menekan tombol darurat di bawah meja. Saat satpam masuk, Anda harus lari ke arah koridor utama. Jangan menoleh ke belakang." Namun, sebelum Dokter Aris sempat menyentuh tombol di bawah mejanya, sebuah suara yang berat dan serak memecah keheningan ruangan. "Duduklah, dokter. Jangan melakukan sesuatu yang akan kita sesali bersama." Suara itu datang dari pria di kursi roda. Itu bukan suara Andra. Suara Andra lembut, bariton yang menenangkan. Suara ini parau, seperti gesekan logam, penuh dengan otoritas yang gelap. Maya berbalik dengan kaku. Pria itu kini duduk dengan tegak sempurna. Masker oksigen yang tadi terpasang di wajahnya telah dilepas dengan satu tangan. Tangan yang tadinya terlihat lemas kini mencengkeram lengan kursi roda dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Mata pria itu, yang selama ini tampak kosong, kini bersinar dengan kecerdasan yang predatoris. Siapa kau?" Suara Maya nyaris tidak terdengar. Pria itu tidak menjawab. Ia malah menatap Dokter Aris. "Kau terlalu teliti untuk ukuran dokter saraf, Aris. Harusnya kau abaikan saja sensor fit di pergelangan tanganku. Itu hanya chip kecil untuk membuka pintu-pintu tertentu. Tapi rasa penasaranmu akan membunuhmu." Dokter Aris berdiri, mencoba bersikap berani. "Ini rumah sakit. Polisi akan datang dalam hitungan menit. Perawat saya sudah tahu ada yang tidak beres." Pria itu tertawa kecil. Sebuah suara yang membuat bulu kuduk Maya berdiri. "Perawatmu? Maksudmu gadis yang baru saja keluar membawa sampel laboratorium? Dia bekerja untukku. Dia tidak pergi ke lab, dokter. Dia pergi untuk memastikan tidak ada gangguan di lorong ini." Maya merasa kakinya lemas. Di mana suamiku? Di mana Andra yang asli?
Pria itu akhirnya menatap Maya. Tatapannya tidak mengandung cinta sedikit pun. Hanya ada rasa bosan yang dingin. Andra asli? Dia sudah lama menjadi pupuk di bawah fondasi gedung yang ia rancang sendiri 5 tahun lalu. Kecelakaan itu nyata. Maya. Tapi dia tidak selamat. Aku hanya butuh wajahnya. Dan kau adalah perawat gratisan yang sangat efisien. Kenyataan itu menghantam Maya seperti gada besi. 5 tahun. 5 tahun ia mengabdikan hidupnya, mengorbankan masa mudanya, mencurahkan seluruh air mata dan cintanya untuk pria yang telah membunuh suaminya. Rasa mual yang hebat mengaduk perutnya. Kenapa? Tangis Maya pecah. Kenapa melakukan ini padaku? Karena tidak ada tempat persembunyian yang lebih aman daripada menjadi orang lumpuh di bawah perlindungan istri yang setia. Jawab pria itu sambil mulai berdiri dari kursi roda. Gerakannya lambat namun pasti, seperti seekor ular yang baru saja berganti kulit. Selama 5 tahun, Interpol mencariku ke seluruh dunia. Mereka mencari seorang pembunuh bayaran yang aktif, bukan seorang pria malang yang butuh disuapi setiap pagi. Kau adalah tameng terbaikku, Maya. Dokter Aris tiba-tiba menerjang ke arah pintu, mencoba membukanya. Namun pintu itu ternyata telah dikunci dari luar. Pria itu bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dalam satu gerakan, ia sudah berada di belakang Dokter Aris, mencengkeram leher dokter itu dengan satu tangan. "Jangan!" teriak Maya. "Maya, ambil telepon itu. Hubungi operator." Perintah Dokter Aris sambil tercekik. Maya menyambar telepon kabel di meja dokter. Namun kabelnya sudah terputus. Pria itu telah memotongnya entah kapan. Maya kemudian teringat ponsel di tasnya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh tasnya. Namun pria itu menatapnya dengan tajam. "Coba saja, Maya. Dan dokter ini akan mati sebelum nada sambung pertama berbunyi." Di tengah keputusasaan itu, Maya melihat sebuah gunting medis tajam tergeletak di atas baki instrumen dekat kursi pemeriksaan. Pikirannya berpacu. Ia bukan lagi Maya yang lemah dan lelah. Kemarahan yang luar biasa mulai membakar rasa takutnya. Ia telah ditipu. Suaminya telah tiada. Dan pria di depannya ini adalah iblis yang telah mencuri hidupnya. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip dan padam. Rupanya, sistem keamanan rumah sakit mendeteksi adanya sabotase pada kabel telepon atau mungkin perawat Dokter Aris berhasil memicu alarm diam-diam. Dalam kegelapan sesaat itu, Maya mendengar suara benturan keras. "Lari! Maya! Lari!" Suara Dokter Aris menggelegar di tengah kegelapan. Maya tidak berpikir lagi. Ia menyambar gunting medis itu, lalu menendang kursi roda yang kosong ke arah siluet pria itu untuk menghambat gerakannya. Ia berlari ke arah jendela kaca besar di ruang periksa yang menghadap ke taman rumah sakit. Ia tidak bisa lewat pintu. Pintu itu terkunci. Dengan menggunakan kursi kayu, Maya menghantam kaca jendela itu sekuat tenaga. Prang! Kaca pecah berantakan. Ia melompat keluar, mendarat di atas rumput basah, mengabaikan rasa perih di lengannya yang terkena serpihan kaca. Di belakangnya, ia mendengar suara pria itu menggeram marah. Maya terus berlari menuju keramaian di lobi luar. Air mata membanjiri wajahnya. "Polisi! Tolong! Panggil polisi!" Teriaknya histeris di tengah kerumunan pasien yang kebingungan. Di kejauhan, ia melihat pria itu keluar dari jendela yang pecah. Pria itu tidak lagi berpura-pura lumpuh. Ia berdiri tegak, tinggi, dan mengancam, menatap Maya dari kejauhan dengan tatapan yang menjanjikan kematian. Namun, sirene polisi mulai terdengar mendekat. Pria itu menyadari waktunya habis. Ia berbalik dan menghilang ke dalam bayang-bayang area parkir rumah sakit. Maya jatuh terduduk di aspal. Napasnya tersengal. Rahasia itu telah terungkap. Namun, ia menyadari satu hal yang lebih mengerikan. Pria itu kini bebas, dan dia tahu persis di mana Maya tinggal. Suara sirene polisi melolong di udara, membelah kepanikan yang menyelimuti halaman rumah sakit. Maya terduduk di atas aspal dingin, dikelilingi oleh security dan beberapa perawat yang berusaha menenangkannya. Namun, dunia di sekitarnya terasa kedap suara. Fokusnya hanya tertuju pada satu titik,
lubang jendela yang pecah di lantai 1, tempat suaminya baru saja melompat keluar dengan ketangkasan seorang predator. 2 orang petugas kepolisian berlari menghampiri Maya. "Ibu, Anda baik-baik saja? Di mana pelakunya?" Maya hanya bisa menunjuk ke arah area parkir yang gelap dengan jari yang gemetar hebat. Dia bukan suamiku. Dia pembunuh. Dokter Aris masih di dalam." Beberapa petugas segera merangsek masuk ke dalam ruang praktik yang kini hancur itu. Tak lama kemudian, Dokter Aris dipapah keluar. Lehernya memar membiru, wajahnya pucat pasi, namun ia masih bernapas. Ia menatap Maya dengan tatapan yang penuh penyesalan sekaligus peringatan. "Dia tidak bertindak sendiri, Maya," bisik Dokter Aris saat mereka berpapasan menuju ambulans. "Jangan percaya pada siapapun." Maya dibawa ke kantor polisi setempat untuk dimintai keterangan. Di dalam ruang interogasi yang diterangi lampu neon putih yang menyakitkan mata, seorang detektif bernama AKP Baskoro duduk di hadapannya. Baskoro adalah pria parubaya dengan raut wajah yang tampak sudah melihat terlalu banyak kejahatan di dunia ini. "Ibu Maya, saya ingin Anda menarik napas dalam-dalam," ujar Baskoro sambil menyodorkan segelas air hangat. "Kami sudah memeriksa identitas suami Anda di pangkalan data pusat. Hasilnya mengejutkan. Berdasarkan sidik jari yang kami ambil dari kursi roda di TKP, pria itu bukan Andra Pratama." Maya memejamkan mata. Mendengar kenyataan itu diucapkan oleh otoritas resmi terasa seperti pisau yang diputar di dalam lukanya. Siapa dia? Namanya dikenal di kalangan intelijen internasional sebagai The Mime, Sang Pantomim. Dia adalah pembunuh bayaran sekaligus spesialis infiltrasi. Dia memiliki kemampuan untuk meniru identitas targetnya dengan presisi yang mengerikan. Jelas Baskoro sambil menunjukkan sebuah berkas digital di laptopnya. Andra yang asli dilaporkan tewas dalam kecelakaan 5 tahun lalu, namun mayatnya dikremasi dengan terburu-buru atas instruksi pengacara keluarga. "Apakah Anda ingat siapa pengacara itu?" Maya mengerutkan kening. "Paman Andra, Om Hendrawan. Dia yang mengurus semua asuransi dan surat-surat setelah kecelakaan. Dia bilang aku tidak perlu khawatir soal biaya perawatan karena Andra punya asuransi jiwa yang besar." Baskoro mencatat nama itu dengan ekspresi serius. "Itu menjelaskan semuanya. Pria yang Anda rawat bukan hanya bersembunyi dari hukum, dia juga menggunakan Anda sebagai alibi hidup. Siapa yang akan curiga pada seorang istri setia yang merawat suaminya yang lumpuh? Itu adalah penyamaran yang sempurna." Maya merasa mual. 5 tahun. Setiap sentuhan, setiap kata-kata kasih sayang yang ia bisikan ke telinga pria itu, setiap tetes keringat yang ia usap dari dahi pria itu, semuanya adalah bagian dari lelucon yang keji. "Kita harus menangkapnya, Pak," kata Maya dengan nada yang kini berubah menjadi dingin. "Dia membunuh Andra. Dia mencuri hidup kami. Kami sedang melacaknya, Bu." Namun, ada satu hal yang mengganjal. Baskoro menatap Maya dengan tajam. Dokter Aris menemukan sisa-sisa succinylcholine di sistem pria itu. Zat itu digunakan untuk membuat seseorang lumpuh sementara. Tapi pria itu baru saja menunjukkan bahwa dia bisa bergerak dengan sangat lincah. Itu artinya, dia hanya menggunakan zat itu saat Anda ada di dekatnya atau saat jadwal kunjungan medis. Dia mengendalikan kelumpuhannya sendiri. Tiba-tiba, lampu di kantor polisi berkedip. Suara gaduh terdengar dari luar ruangan. Seorang petugas masuk dengan tergesa-gesa. "Komandan, ada masalah di ruang penyimpanan barang bukti. Seseorang mematikan sistem keamanan." Baskoro berdiri, tangannya secara refleks memegang senjata di pinggangnya. "Tetap di sini, Maya. Jangan keluar." Namun, ketakutan Maya telah berubah menjadi insting untuk bertahan hidup. Ia tidak merasa aman di dalam ruangan itu. Melalui celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat kekacauan di koridor. Polisi berlarian. Namun ada sesuatu yang aneh. Beberapa orang berpakaian sipil tampak bergerak dengan koordinasi yang terlalu rapi untuk ukuran warga sipil yang panik. Maya menyadari pesan Dokter Aris. Jangan percaya pada siapapun. Ia melihat sebuah jaket polisi tergantung di kursi.
Dengan cepat, ia memakainya dan mengenakan topinya serendah mungkin. Ia menyelinap keluar melalui pintu belakang ruang interogasi yang menuju ke arah kantin. Di sana, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya hampir copot. Pria itu, sang pantomim, berdiri di ujung lorong. Dia tidak lagi memakai baju pasien. Dia mengenakan seragam taktis hitam, wajahnya ditutupi masker, namun matanya yang dingin itu tidak mungkin salah. Dia sedang berbicara dengan salah satu petugas polisi yang tadi membawa Maya ke sini. Petugas itu menyerahkan sebuah tas kecil kepada pria itu. Pengkhianatan. Bahkan di dalam kantor polisi, pria itu memiliki kaki tangan. Maya mundur perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Ia tahu ia tidak bisa mengandalkan siapapun sekarang. Ia harus melarikan diri dari kantor polisi ini. Namun kemana? Rumahnya sudah tidak aman. Keluarganya mungkin sudah diawasi. Ia teringat pada satu tempat. Sebuah apartemen studio kecil yang ia beli dengan uang warisan ibunya sebelum ia menikah dengan Andra. Apartemen itu tidak pernah diketahui oleh keluarga Andra maupun Om Hendrawan. Itu adalah rahasia kecilnya. Tempat yang dulunya ingin ia jadikan studio arsitek impiannya. Maya berhasil mencapai tempat parkir melalui pintu darurat. Ia melihat sebuah sepeda motor milik salah satu petugas yang kuncinya masih menggantung. Tanpa berpikir panjang, ia menyalakan mesinnya. Saat ia menarik gas, ia melihat dari kaca spion pria itu keluar dari gedung, menatap langsung ke arahnya. Pria itu tidak mengejar dengan berlari, dia hanya mengangkat tangannya, membentuk simbol pistol dengan jarinya, dan seolah-olah menembak Maya dari jauh. Itu adalah janji. Dia akan datang mencarinya. Maya memacu motornya di tengah hujan yang mulai turun lagi. Air hujan menyamarkan air matanya. Di bawah helmnya, ia berteriak dengan penuh amarah. 5 tahun hidupnya telah dicuri, tapi ia bersumpah, ia tidak akan membiarkan pria itu mengambil nyawanya juga. Pelariannya baru saja dimulai, dan kali ini, dia bukan lagi istri yang lemah. Dia adalah saksi kunci yang harus dimusnahkan, atau pemburu yang akan mengungkap kebenaran. Apartemen studio itu berbau debu dan kenangan yang membeku. Maya mengunci pintu dengan 3 slot tambahan yang baru saja ia beli di toko bangunan pinggir jalan. Tubuhnya gemetar hebat, bukan hanya karena kedinginan akibat air hujan yang meresap ke tulang, tapi karena realitas yang baru saja ia saksikan, pengkhianatan di dalam institusi yang seharusnya melindunginya. Ia duduk di lantai, bersandar pada pintu, memeluk tas kecilnya yang berisi satu-satunya bukti yang ia bawa dari rumah sakit, selembar catatan medis dari Dr. Aris dan beberapa botol tanpa label yang ia temukan di kamar belakang. Pikir, Maya, pikir, bisiknya pada kegelapan. Ia menyalakan lampu meja yang redup. Dengan tangan yang masih bergetar, ia membuka catatan Dr. Aris. Di sana, tertulis hasil analisis cepat terhadap sampel darah yang sempat diambil sebelum kekacauan terjadi. Dr. Aris menandai sebuah istilah dengan lingkaran merah tebal. Anticholinesterase toxicity, chronic low dose. Maya segera membuka laptop lamanya yang tersimpan di lemari. Ia mencari istilah tersebut. Matanya membelalak saat membaca penjelasan medisnya. Selama 5 tahun ini, ia secara tidak sadar telah menjadi instrumen kelumpuhan pria itu. Setiap pagi, Maya memberikan suntikan vitamin yang diklaim oleh Om Hendrawan sebagai nutrisi saraf esensial. Cairan itu berwarna bening, dikemas dalam ampul yang tampak resmi. Ternyata, itu bukan vitamin. Itu adalah racun dosis rendah yang terus-menerus menekan sistem saraf pusat, menciptakan kondisi lemas yang sangat mirip dengan kelumpuhan saraf permanen. Dia meracuni dirinya sendiri melalui tanganku. Gumam Maya dengan rasa mual yang memuncak. Logikanya mulai bekerja dengan kejam. Pria itu, sang pantomim, membutuhkan alibi yang tidak tergoyahkan. Jika ia benar-benar sehat, detak jantung dan aktivitas motoriknya mungkin akan memicu kecurigaan saat pemeriksaan rutin. Dengan menerima racun dosis rendah, tubuhnya memang berada dalam kondisi setengah lumpuh secara medis. Namun, karena ia adalah seorang profesional yang terlatih, ia tahu persis kapan harus berhenti menggunakan vitamin tersebut agar kekuatannya pulih dengan cepat saat dibutuhkan.
Tapi ada satu detail yang lebih mengerikan di catatan Dr. Aris. Abnormal bone struktur healing in C5-C6 vertebrae. Dr. Aris mencatat bahwa ada bekas operasi pada tulang belakang pria itu, namun bukan bekas luka kecelakaan. Itu adalah bekas luka dari prosedur bedah estetika tingkat tinggi untuk mengubah postur tubuh. Seseorang telah dengan sengaja membedah pria ini agar struktur bahu dan tinggi badannya mirip dengan Andra Pratama. Maya merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Ini bukan sekadar pencurian identitas yang spontan. Ini adalah proyek besar. Seseorang dengan dana tak terbatas dan koneksi medis yang luas telah merancang Andra baru ini. Tiba-tiba, ponselnya yang ia matikan sejak di kantor polisi bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Kau lupa menyuntikkan vitamin malam ini. Sayang, tubuhku mulai merasa terlalu segar. Dan saat aku merasa segar, aku menjadi sangat lapar. Maya melemparkan ponselnya ke atas kasur seolah benda itu adalah bara api. Bagaimana pria itu bisa tahu ia sudah menyalakan ponsel? Ia melihat ke arah jendela apartemennya yang berada di lantai 4. Di seberang jalan, di bawah lampu jalan yang remang, sebuah mobil sedan hitam terparkir diam. Kaca filmnya terlalu gelap untuk melihat siapa di dalamnya. Tapi Maya bisa merasakan tatapan itu. Ia segera mematikan lampu. Dalam kegelapan, ia teringat pada tas plastik kecil berisi botol-botol kimia dari kamar belakang. Ia membukanya satu persatu. Salah satu botol berisi cairan biru pekat yang berbeda dari yang lain. Di bawah botol itu, ada label kecil yang hampir terkelupas bertuliskan, Properti PT Hendra Utama Konstruksi. Hendra, Om Hendrawan. Paman Andra bukan hanya sekadar membantu mengurus administrasi. Perusahaan konstruksinya kemungkinan besar adalah kedok untuk pendanaan operasi ini. Maya teringat 5 tahun lalu, sesaat setelah kecelakaan, Om Hendrawan adalah orang yang paling bersikeras agar Andra dirawat di rumah saja, bukan di fasilitas rehabilitasi. Dia yang menyediakan perawat pribadi, Pak Satrio. Dia yang menyuplai semua obat-obatan, dan dia yang memastikan Maya tidak pernah kekurangan uang secara finansial, asalkan Maya tetap tinggal di rumah itu. Maya menyadari bahwa ia bukan hanya seorang istri yang setia. Ia adalah sipir penjara sekaligus perawat dalam sebuah sel mewah yang dirancang untuk menyembunyikan seorang pembunuh internasional. Rasa takut Maya perlahan berubah menjadi amarah yang dingin dan tajam. Ia mengambil gunting medis yang tadi ia gunakan untuk memecahkan kaca rumah sakit. Ia melihat bayangannya di cermin. Wajah yang selama 5 tahun terlihat kuyu dan penuh kesedihan, kini tampak keras dan waspada. Kalian membunuh suamiku dan menjadikanku budak untuk iblis ini, desis Maya. Kalian pikir aku akan lari? Ia tidak akan lari lagi. Ia tahu ia tidak bisa melawan sang pantomim dengan kekuatan fisik, tapi ia memiliki sesuatu yang tidak mereka duga. Ia tahu rahasia dosis mereka. Jika cairan biru itu adalah penawar atau mungkin racun yang lebih kuat yang digunakan untuk mengontrol sang pantomim, maka itulah senjatanya. Maya mulai mengetik sesuatu di laptopnya. Ia meretas masuk ke sistem inventaris perusahaan Om Hendrawan menggunakan kata sandi yang pernah ia lihat saat Om Hendrawan meminjam laptopnya bertahun-tahun lalu. Ia menemukan sebuah file tersembunyi dengan kode Project Pantomime, Final Phase. Saat file itu terbuka, Maya terkesiap. File itu berisi jadwal. Tanggal yang tertera untuk Final Phase adalah besok. Isinya ringkas namun mematikan. Eliminated the Caregiver. Liquidate Assets. Move Subject to Singapore. Besok, Maya dijadwalkan untuk mati. Suara ketukan pelan terdengar di pintu apartemennya. Bukan ketukan keras polisi, melainkan ketukan yang berirama. Tok, 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 tok. Irama yang biasa digunakan Andra saat mereka masih berkencan dulu untuk memberitahu bahwa itu adalah dia. Darah Maya membeku. Pria itu ada di depan pintu. Dia menggunakan kenangan paling manis Maya untuk menerornya. Maya. Suara berat itu terdengar dari balik pintu. Lembut namun mengandung ancaman yang nyata. Buka pintunya. Aku tahu kamu membawa vitamin birunya. Tanpa itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Maya menggenggam botol cairan biru itu erat-erat. Ia melihat ke arah balkon.
Tidak ada jalan keluar lain. Ia harus menghadapi iblis ini sekarang, atau tidak sama sekali. Ketukan di pintu itu berhenti, namun keheningan yang mengikutinya jauh lebih meneror. Maya berdiri membeku di tengah ruangan. Botol berisi cairan biru itu terasa dingin di telapak tangannya. Ia bisa merasakan kehadiran pria itu di balik kayu pintu, seperti predator yang sedang mencium aroma ketakutan mangsanya melalui celah udara. Maya, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah pria itu menempelkan bibirnya pada lubang kunci. Jangan membuat ini menjadi sulit. Kita sudah melewati 5 tahun yang indah, bukan? Kau istri yang sangat telaten. Aku bahkan sempat berpikir untuk benar-benar membawamu ke Singapura. Maya mundur perlahan hingga punggungnya menabrak meja dapur. Di mana suamiku yang asli? Apa yang kau lakukan pada Andra? Teriaknya. Suaranya pecah oleh amarah yang membuncah. Terdengar tawa rendah yang kering. Andra? Dia pria yang malang. Dia terlalu jujur untuk bisnis pamannya sendiri. Dia menemukan aliran dana gelap ke luar negeri. Dan kecelakaan itu, itu adalah solusi paling efisien. Masalahnya, wajahnya terlalu berharga untuk dibuang begitu saja. Jadi, aku memakainya. Bagaimana menurutmu? Dokter bedah di Swiss melakukan pekerjaan yang luar biasa, kan? Suara kunci yang diputar paksa terdengar. Krak! Slot pintu pertama patah. Pria itu menggunakan alat pencongkel profesional. Maya tidak punya banyak waktu. Ia melihat ke sekeliling ruangan kecilnya. Otak arsiteknya bekerja cepat, memetakan ruang dan kemungkinan. Ia mengambil botol cairan biru itu dan menyuntikannya ke dalam botol semprotan pembersih kaca yang berisi cairan kimia amonia. Ia juga menyambar sekaleng pemantik api gas dari laci dapur. Krak! Slot kedua patah. Maya bersembunyi di balik dinding sekat dapur. Tangannya gemetar namun matanya tajam. Saat pintu itu akhirnya terbuka dengan dentuman pelan, sosok tinggi itu melangkah masuk. Ia tidak lagi duduk di kursi roda. Ia berdiri dengan postur yang sempurna, mengenakan kemeja hitam yang lengannya digulung, memperlihatkan otot lengan yang kuat, sangat kontras dengan gambaran pria lumpuh yang selama ini dirawat Maya. Pria itu memegang pisau lipat taktis. Cahaya lampu jalan dari jendela memantul di bilah bajanya. Kau tahu, Maya, pria itu berbicara sambil berjalan perlahan mengitari ruangan. Kesalahan terbesar Om Hendrawan adalah membiarkanmu terlalu dekat. Dia pikir rasa cintamu akan membuatmu buta selamanya. Tapi aku tahu, kau terlalu cerdas. Matamu selalu menyelidiki, bahkan saat kau sedang menyeka tubuhku. Pria itu berhenti di depan cermin besar. Ia meraba wajahnya sendiri, menelusuri garis rahang yang sebenarnya adalah milik Andra. Terkadang aku sendiri lupa siapa aku. Apakah aku agen nomor 47? Apakah aku, demi Mei? Atau apakah aku benar-benar Andra Pratama yang dicintai Maya? Kau bukan siapa-siapa. Kau hanya parasit. Teriak Maya sambil melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Ia menyemprotkan cairan amonia yang sudah dicampur zat kimia biru itu tepat ke arah wajah pria itu. Pria itu mengerang, menutup matanya yang perih terkena cairan kimia tajam. Maya mengambil kesempatan itu untuk menghantamkan kursi kayu ke punggung pria tersebut. Pria itu tersungkur, namun dengan refleks yang mengerikan, ia berhasil menangkap kaki Maya dan menariknya hingga Maya terjatuh keras di lantai. Pisau di tangannya terayun, nyaris menggores leher Maya. Cairan biru ini. Pria itu terengah, menatap botol yang tumpah di lantai. Kau pikir ini racun? Ini adalah bloker untuk zat yang membuatku lemas. Kau baru saja memberiku kekuatan penuh. Sayang. Pria itu bangkit. Wajahnya memerah karena iritasi, namun matanya berkilat penuh kemenangan. Ia mencengkeram rahang Maya dengan satu tangan yang kuat seperti catut besi. Om Hendrawan menggunakannya untuk menjagaku agar tetap jinak di kursi roda itu. Dia takut aku akan membunuhnya setelah tugas selesai. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang menahanku. Maya menatap langsung ke mata pria itu. Jika kau membunuhku, kau tidak akan pernah mendapatkan akses ke akun rahasia Andra.
Aku baru saja memindahkan semua bukti korupsi Hendrawan ke cloud yang akan terkirim ke media dalam 1 jam jika aku tidak memasukkan kode pembatalan. Pria itu terdiam. Seringai muncul di wajahnya. Kau belajar dengan cepat. Tapi kau lupa satu hal. Aku tidak butuh uang Hendrawan. Aku sudah mengambil lebih dari cukup dari asuransi suamimu selama 5 tahun ini. Pria itu mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Namun, sebelum ia sempat menghujamkannya, pintu apartemen kembali didobrak. Kali ini bukan dengan halus. Polisi, jangan bergerak. Baskoro muncul dengan tim taktis lengkap. Rupanya, pelarian Maya ke apartemen ini tidak sepenuhnya tidak terlacak. Baskoro telah memasang pelacak pada motor yang diambil Maya sebagai tindakan pencegahan. Pria itu menggunakan Maya sebagai tameng, menempelkan pisau ke tenggorokan Maya. Mundur, atau wanita ini mati. Suasana menjadi sangat tegang. Di tengah kebuntuan itu, ponsel pria itu bergetar di saku kemejanya. Ia sempat melirik ke layar, sebuah panggilan dari Hendrawan. Dalam detik lengahan itu, Maya menggunakan tumit sepatunya untuk menginjak kaki pria itu sekuat tenaga dan menyikut ulu hatinya. Maya terlepas. Suara tembakan peringatan menggema di ruangan sempit itu. Sang pantomim menyadari ia terpojok. Ia tidak memilih untuk menyerah. Ia berlari menuju balkon, melakukan lompatan gila ke arah pohon besar yang ada di samping gedung. Para petugas polisi berlari ke balkon dan melepaskan tembakan. Namun pria itu menghilang ke dalam kegelapan malam dengan kelincahan yang mustahil bagi manusia biasa. Baskoro menghampiri Maya yang terduduk lemas di lantai. Anda tidak apa-apa. Maya tidak menjawab. Ia hanya menatap botol cairan biru yang pecah. Ia baru saja menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Di label botol yang pecah itu, di bawah logo perusahaan Hendrawan, ada sebuah nama kecil yang baru terbaca setelah terkena cahaya lampu senter polisi. Subjek 02, Andra P. Klon Replacement. Maya gemetar. Pria yang melarikan diri itu bukan sekadar pembunuh yang dioperasi plastik. Dia adalah sesuatu yang lebih gelap. Dan yang lebih menakutkan, jika pria itu adalah subjek 02, di mana subjek 01? Detektif, bisik Maya dengan suara hampa. Kita belum menemukan suami saya. Pria tadi, dia bukan hanya peniru. Dia adalah hasil eksperimen. Maya menyadari bahwa konfrontasi di apartemen ini bukanlah akhir, melainkan pembukaan pintu menuju konspirasi medis yang jauh lebih besar yang melibatkan suaminya, pamannya, dan teknologi yang seharusnya tidak pernah ada. Setelah malam yang mencekam di apartemen, Maya tidak dibawa ke kantor polisi biasa. Baskoro membawanya ke sebuah cafe house milik unit khusus di pinggiran Jakarta. Maya duduk di sebuah sofa tua, dibungkus selimut wol yang tebal, sementara pikirannya masih tertuju pada label botol yang pecah itu. Subjek 02. Baskoro masuk ke ruangan dengan membawa 2 cangkir kopi hitam. Ia meletakkan salah satunya di depan Maya. Tim forensik digital kami baru saja menembus file yang Anda temukan di laptop semalam. Anda benar, Maya. Ini bukan sekadar pencurian identitas. Ini adalah proyek biorekayasa yang didanai secara gelap. Maya menatap kopinya. Uapnya menari-nari di udara. Siapa mereka, Pak? Dan kenapa suamiku? Baskoro menghela napas panjang. Duduk di kursi kayu di hadapan Maya. Om Anda, Hendrawan, bukan hanya seorang kontraktor. Dia adalah salah satu pemegang saham utama di sebuah firma farmasi bernama Genesis Corp. 5 tahun lalu, mereka sedang mengembangkan proyek Replacement, sebuah layanan bagi elit global yang ingin memiliki cadangan biologis jika terjadi sesuatu pada mereka. Andra, suami Anda, adalah kandidat sempurna karena struktur genetiknya yang langka dan aksesnya terhadap proyek-proyek konstruksi besar yang bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan rahasia. Maya merasakan hawa dingin merayap di tulang belakangnya. Jadi, pria di kursi roda itu, dia benar-benar bukan manusia biasa. Dia adalah manusia, Maya. Tapi dia telah melalui modifikasi saraf dan bedah rekonstruktif yang ekstrim. Dia adalah prototipe sukses pertama mereka. Dan sekarang, setelah dia melarikan diri, Hendrawan panik. Dia mulai membersihkan semua jejak.
Tiba-tiba, televisi kecil di pojok ruangan menyala, menampilkan berita mendadak. Breaking news. Kebakaran besar melanda kantor pusat PT Hendra Utama Konstruksi malam ini. Diduga akibat korsleting listrik. Korsleting. Desis Maya. Dia sedang membakar bukti. Atau membakar saksi. Tambah Baskoro. Kami baru saja mendapat kabar bahwa Hendrawan tidak ada di kantor saat kebakaran terjadi. Dia dilaporkan pergi ke salah satu proyek villa pribadinya di kawasan Puncak. Tempat yang sangat terisolasi. Maya teringat sesuatu. Villa di Puncak. Andra pernah bercerita bahwa ia merancang sebuah ruang bawah tanah khusus di villa itu untuk menyimpan koleksi buku-buku arsitekturnya. Andra menyebutnya sebagai ruang aman yang tidak ada di cetak biru resmi. Aku tahu di mana mereka menyembunyikan Andra. Suara Maya tiba-tiba mengeras. Jika pria tadi adalah subjek 02 dan suamiku adalah cetak biru aslinya, mereka tidak mungkin membunuhnya begitu saja. Mereka butuh sampel biologis Andra secara berkala untuk menjaga stabilitas genetik subjek 02. Itulah sebabnya pria itu butuh vitamin dan suntikan yang selama ini aku berikan. Baskoro mengernyit. Maksud Anda, Andra masih hidup. Hanya jika dia masih berguna bagi mereka. Dan satu-satunya tempat yang cukup aman untuk menyembunyikan seseorang selama 5 tahun tanpa terdeteksi adalah di ruang bawah tanah yang tidak terdaftar di villa itu. Aku harus ke sana. Baskoro awalnya menolak keras. Terlalu berbahaya. Namun, Maya memberikan argumen yang tidak bisa dibantah. Hanya aku yang tahu letak pintu rahasia itu. Andra merancangnya menggunakan sistem pengunci mekanis yang terintegrasi dengan struktur bangunan. Bukan digital. Polisi tidak akan bisa menemukannya tepat waktu sebelum Hendrawan memusnahkan semuanya. 2 jam kemudian, sebuah mobil taktis bergerak menembus kabut tebal di jalur puncak. Maya duduk di kursi belakang, mengenakan rompi anti peluru. Di sampingnya, Baskoro memeriksa senjatanya. Villa itu berdiri megah di puncak bukit, dikelilingi oleh hutan pinus yang rapat. Tidak ada lampu yang menyala. Namun melalui teropong malam, mereka bisa melihat beberapa pria bersenjata berjaga di sekitar halaman. Kita masuk melalui jalur belakang, bisik Baskoro. Tim taktis bergerak dengan senyap. Maya memandu mereka melalui jalan setapak kecil yang dulu sering ia lalui bersama Andra saat mereka masih bahagia. Ia menunjuk ke arah sebuah gudang alat yang tampak biasa. Di dalam sana, di bawah tumpukan kayu, ada tuas manual. Baskoro memberikan kode. Tim merangsek masuk, melumpuhkan penjaga luar dengan cepat tanpa mengeluarkan suara tembakan yang berarti. Maya masuk ke dalam gudang. Tangannya meraba dinding kayu yang lembab hingga ia menemukan sebuah tonjolan kecil. Ia menariknya. Suara geraman mesin tua terdengar, dan sebagian lantai gudang bergeser, memperlihatkan tangga beton yang menuju ke bawah. Aroma yang keluar dari sana bukan lagi bau kayu, melainkan bau yang sangat akrab bagi Maya selama 5 tahun terakhir. Aroma karbol, antiseptik, dan zat kimia tajam. Mereka menuruni tangga dengan waspada. Di bawah sana terdapat sebuah laboratorium medis yang sangat canggih, kontras dengan tampilan villa yang tradisional di atasnya. Di tengah ruangan, terdapat sebuah tabung besar berisi cairan, dan di sampingnya, sebuah tempat tidur medis. Maya menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Di atas tempat tidur itu, terbaring sesosok pria yang sangat kurus, hampir seperti kerangka dengan kulit yang menempel erat pada tulang. Rambutnya panjang dan berantakan, wajahnya pucat pasi, namun Maya bisa mengenali garis bibir itu. Andra! Bisik Maya. Pria itu membuka matanya perlahan. Matanya tidak kosong seperti pria di kursi roda itu. Mata ini penuh dengan penderitaan, namun saat melihat Maya, ada kilatan pengenalan yang sangat dalam. Maya. Suaranya hanya berupa bisikan kering yang nyaris tidak terdengar. Tepat saat Maya hendak berlari memeluk suaminya, lampu di laboratorium itu menyala terang benderang. Di ujung ruangan, Om Hendrawan berdiri dengan tenang, memegang sebuah remote kecil. Di sampingnya, sang pantomim, subjek 02, berdiri dengan luka-luka yang sudah diperban, menatap Maya dengan tatapan haus darah. Keponakanku yang tersayang,
ujar Hendrawan dengan suara yang licin. Kau selalu punya bakat untuk menemukan apa yang seharusnya tetap terkubur. Sayang sekali, reuni ini harus terjadi di hari pemusnahan massal. Hendrawan mengangkat remotenya. Satu tekan, dan sistem ventilasi di sini akan melepaskan gas saraf. Tidak ada yang akan keluar hidup-hidup, termasuk produk gagal kesayanganmu ini. Baskoro mengarahkan senjatanya. Letakkan remotenya, Hendrawan. Ini sudah berakhir. Berakhir. Hendrawan tertawa. Ini baru permulaan dari era baru medis. Tapi kau benar, ini berakhir bagi kalian. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Subjek 02 tiba-tiba menoleh ke arah Hendrawan. Kau bilang aku adalah masa depan, Hendrawan. Tapi di matamu, aku tetap saja sebuah subjek. Sebuah alat. Apa yang kau bicarakan? Diam dan amankan wanita itu. Perintah Hendrawan. Subjek 02 melangkah mendekat ke arah tabung besar. Aku sudah melihat filenya di apartemen Maya. Kau berniat melikuidasi aku juga setelah kami pindah ke Singapura. Kau tidak akan membiarkan barang bukti yang bisa berpikir sendiri tetap hidup. Dalam gerakan kilat yang bahkan tidak bisa diantisipasi oleh tim taktis, Subjek 02 merebut remote dari tangan Hendrawan dan meremukannya dalam satu genggaman kuat. Maya, lari! Teriak Baskoro saat kekacauan pecah. Sang pantomim tidak menyerang Maya atau polisi. Ia justru menerjang ke arah Hendrawan dengan raungan kemarahan yang bukan lagi milik manusia, melainkan milik sebuah monster yang baru saja menyadari bahwa ia hanyalah sebuah boneka. Laboratorium bawah tanah itu seketika berubah menjadi neraka yang dingin. Suara sirene peringatan melengking tinggi, memicu lampu merah darurat yang berputar-putar, menciptakan bayangan aneh yang menari-nari di dinding beton. Remote yang dihancurkan oleh Subjek 02 ternyata tidak hanya berfungsi sebagai pelepas gas, tetapi juga sebagai deadman switch untuk sistem penghancuran mandiri fasilitas tersebut. Apa yang kau lakukan, monster? Teriak Hendrawan. Suaranya melengking ketakutan saat melihat asap mulai keluar dari panel-panel sirkuit di dinding. Subjek 02 tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mencengkeram leher Hendrawan, mengangkat pria tua itu hingga kakinya menendang-nendang udara. Wajah Subjek 02 tampak mengerikan di bawah kilatan lampu merah. Perban di wajahnya mulai terlepas, menunjukkan bekas luka operasi yang belum kering. Aku bukan monster, Hendrawan. Aku adalah cermin dari ambisimu. Bukankah kau yang menciptakan aku untuk menjadi pemenang yang tak bisa mati? Baskoro dan tim taktisnya mencoba merangsek maju, namun sebuah ledakan kecil di tangki oksigen di sudut ruangan menciptakan tirai api yang memisahkan mereka. Maya, keluar dari sini. Tempat ini akan runtuh. Teriak Baskoro di sela-sela suara desis api. Namun, Maya tidak bergeming. Ia berada di sisi tempat tidur Andra yang asli. Dengan tangan gemetar, ia mencoba melepaskan berbagai kabel dan selang yang tertancap di tubuh suaminya. Andra tampak sangat lemah, napasnya tersengal-sengal, namun matanya terus menatap Maya dengan binar yang memilukan. Pergi, Maya! Bisik Andra, suaranya nyaris hilang ditelan suara gemuruh bangunan. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Maya menangis sesenggukan, menarik tuas pengunci pada tempat tidur medis beroda itu. Ia harus membawa Andra keluar, tidak peduli apapun yang terjadi. Di sisi lain api, Subjek 02 melempar tubuh Hendrawan ke lantai seperti membuang sampah. Pria tua itu terbatuk-batuk, merangkak mencoba mencari jalan keluar. Subjek 02 kini mengalihkan pandangannya ke arah Maya dan Andra. Langkah kakinya berat namun pasti, berjalan menembus asap tebal. Baskoro melepaskan tembakan ke arah Subjek 02. Namun pria itu bergerak dengan kelincahan yang tidak masuk akal, berlindung di balik pilar beton sambil terus mendekat ke arah Maya. Maya, menjauhlah darinya, teriak Baskoro. Subjek 02 berdiri di depan Maya. Maya berdiri tegak, menghalangi pria itu untuk menyentuh Andra. Ia memegang sebuah skalpel, pisau bedah, kecil yang ia ambil dari meja peralatan. Jangan sentuh dia. Kau sudah mencuri hidupnya selama 5 tahun. Cukup.
Pria itu berhenti. Ia menatap Andra yang terbaring lemah, lalu menatap Maya. Untuk sesaat, kilatan kemanusiaan muncul di matanya yang dingin. Kau tahu, Maya, selama 5 tahun aku berpura-pura menjadi dia. Ada saat-saat di mana aku benar-benar ingin menjadi dia. Saat kau membacakan buku, saat kau menyentuh keningku dengan lembut, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah ada dalam program pelatihanku. Ia mengulurkan tangannya yang besar, namun bukan untuk menyerang. Ia membantu Maya mendorong tempat tidur medis Andra yang tersangkut di kabel-kabel yang melintang. Dia tidak akan bertahan jika kau mendorongnya sendirian. Fasilitas ini akan meledak dalam 3 menit. Maya ragu, namun ia tidak punya pilihan. Bersama dengan monster yang telah menipunya selama bertahun-tahun, ia mendorong tempat tidur suaminya menuju pintu keluar darurat yang berada di balik tangki nitrogen. Hendrawan, yang menyadari ia ditinggalkan, berteriak histeris. Kalian tidak bisa pergi. Aku punya kode aksesnya. Tanpa aku, kalian akan terjebak di lorong. Ia berlari mengejar. Wajahnya penuh kegilaan. Ia mengeluarkan sebuah pistol kecil dari balik jasnya dan mengarahkannya ke arah Andra. Jika aku tidak bisa memiliki proyek ini, tidak ada yang boleh. Bang! Suara tembakan menggema. Namun, bukan Andra yang terkena. Subjek 02 telah melompat ke depan, menjadikan tubuhnya sebagai tameng manusia. Peluru itu bersarang di bahunya. Tanpa mengerang sedikit pun, Subjek 02 berbalik dan menerjang Hendrawan dengan kekuatan penuh, membawa pria tua itu ikut terjatuh ke dalam lubang lift yang terbuka dan sedang terbakar. Tidak! Teriakan Hendrawan lenyap ditelan ledakan dari bawah lubang lift. Maya terpaku. Subjek 02 sempat menoleh ke arahnya untuk terakhir kali sebelum ia ikut jatuh bersama Hendrawan. Ia memberikan sebuah senyuman tipis, senyuman yang entah mengapa, terasa sangat mirip dengan senyuman Andra yang dulu. Lari! Maya! Selamatkan suamimu yang asli. Bisik pria itu sebelum hilang di balik api. Baskoro berhasil menembus tirai api dan membantu Maya mendorong tempat tidur Andra masuk ke dalam lift darurat yang masih berfungsi. Mereka naik tepat saat lantai laboratorium di bawah mereka meledak hebat, mengirimkan gelombang kejut yang menggetarkan seluruh villa di atasnya. Sesampainya di halaman villa, udara malam yang dingin menyambut mereka. Mobil ambulans dan pemadam kebakaran sudah bersiap. Maya memegang tangan Andra saat para paramedis memindahkan suaminya ke dalam ambulans. Kita selamat, Andra. Kita benar-benar selamat. Isak Maya. Andra meremas tangan Maya dengan sisa-sisa kekuatannya. Maafkan aku. SSST, jangan bicara dulu. Kita punya sisa hidup untuk membicarakan semuanya. Ujar Maya sambil mencium kening suaminya. Namun, saat ambulans mulai bergerak, Maya menoleh ke arah villa yang kini dilalap api besar. Di tengah kobaran api di lantai 2, ia seolah melihat sesosok bayangan pria berdiri tegak, memperhatikan ambulans itu pergi sebelum akhirnya bangunan itu runtuh sepenuhnya. Maya tidak tahu apakah itu imajinasinya atau apakah subjek 02 entah bagaimana berhasil bertahan hidup. Yang ia tahu, rahasia mengerikan itu kini telah terkubur bersama puing-puing villa itu. Namun bekas lukanya akan menetap selamanya di hati mereka. 6 bulan telah berlalu sejak api di puncak melahap habis villa terkutuk itu. Musim kemarau kali ini membawa hawa panas yang menyengat di Jakarta. Namun di dalam paviliun kecil yang asri ini, suasana terasa tenang. Ini bukan lagi rumah besar yang penuh dengan aroma karbol dan rahasia. Maya telah menjual rumah lamanya. Semua harta yang terkait dengan keluarga Hendrawan telah ia likuidasi atau disita oleh negara sebagai bagian dari kompensasi korban korupsi. Di kursi kayu di bawah pohon Kamboja, seorang pria duduk dengan buku arsitektur di pangkuannya. Tubuhnya masih kurus, namun rona di wajahnya telah kembali. Andra yang asli. Dia tidak lagi menatap kosong ke langit-langit. Meskipun kakinya masih memerlukan terapi fisik yang intens akibat atrofi otot selama disekap, Andra sudah mulai bisa berdiri dengan bantuan kru. Maya datang dari arah dapur membawa 2 gelas jus jeruk dingin. Ia tersenyum, sebuah senyuman yang kini benar-benar sampai ke matanya. Terapi hari ini berjalan lancar. Tanya Maya sambil meletakkan gelas di meja kecil. Andra mendongak.
Matanya yang hangat menatap Maya dengan penuh cinta. Tatapan yang dulu sangat dirindukan Maya selama 5 tahun penyamaran itu. Dokter Aris bilang refleks sarafku membaik 40%. Dia bilang aku adalah keajaiban medis. Tapi aku tahu itu karena istrimu yang luar biasa ini tidak pernah menyerah. Maya duduk di sampingnya, menggenggam tangan Andra yang kini terasa hangat. Aku hanya menebus waktu yang hilang, Endra. Kehidupan mereka memang mulai membaik. Namun bayang-bayang masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Om Hendrawan dinyatakan tewas dalam ledakan itu berdasarkan temuan sisa-sisa DNA di lokasi. Namun, satu hal yang terus menghantui pikiran Maya dan detektif Baskoro adalah, mereka tidak pernah menemukan sisa-sisa DNA yang cocok dengan subjek 02 di lubang lift tersebut. 1 bulan yang lalu, Baskoro menutup kasus ini secara resmi dengan status pelaku utama tewas. Tapi bagi Maya, ada sesuatu yang terasa belum selesai. Sore itu, setelah Andra terlelap untuk tidur siang, Maya berjalan menuju kotak pos di depan gerbang. Di antara tumpukan tagihan dan brosur, ia menemukan sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim, tanpa cap pos. Hanya ada tulisan tangan yang sangat rapi di bagian depan. Untuk Maya. Jantung Maya berdegup kencang. Ia membawa amplop itu ke dalam ruang kerjanya dan membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat sebuah kunci bank deposit box dan secari kertas kecil. Dia selalu mencintaimu, Maya. Dan di bawah pengaruh zat kimia itu, aku sempat merasakan cinta itu juga. Maafkan aku karena telah mencuri 5 tahun hidupmu. Di deposit box ini ada dana cadangan yang tidak diketahui Hendrawan. Gunakan untuk pemulihan Andra. Jangan mencariku. Biarkan, demi Me, mati di dalam api itu. Di bawah tulisan itu, ada sebuah sketsa kecil. Sebuah gambar bunga Kamboja yang sedang mekar. Bunga yang sama dengan yang ada di halaman rumah baru mereka. Maya terduduk lemas. Ia menatap keluar jendela, ke arah pohon Kamboja di halaman. Ia teringat bayangan di tengah api villa malam itu. Subjek 02 ternyata masih hidup. Dia mungkin kini berada di belahan dunia lain, mengenakan wajah orang lain, memulai hidup yang benar-benar baru. Ada rasa takut yang sempat muncul, namun segera digantikan oleh rasa syukur yang aneh. Pria itu, bagaimanapun juga, adalah alasan mengapa Andra bisa kembali ke pelukannya. Maya memutuskan untuk tidak memberitahu polisi tentang surat itu. Ia akan mengambil dana itu dan menggunakannya untuk membangun sebuah yayasan rehabilitasi bagi korban trauma saraf. Sebuah janji yang ia buat untuk menghormati penderitaan yang ia dan suaminya alami. Sore harinya, Andra terbangun dan menghampiri Maya di ruang tengah. Ia melihat Maya sedang melamun menatap halaman. Ada apa, sayang? Tanya Andra lembut sambil menyandarkan kruknya. Maya tersenyum. Meremas kertas di tangannya dan menyembunyikannya di saku daster. Tidak ada apa-apa. Hanya berpikir betapa beruntungnya kita bisa memulai semuanya dari nol. Andra memeluk bahu Maya. Kita tidak memulai dari nol, Maya. Kita memulai dari pengalaman yang membuat kita lebih kuat. 5 tahun itu memang mengerikan. Tapi itu membuktikan bahwa tidak ada penyamaran atau sains yang bisa menghancurkan ikatan kita yang sebenarnya. Mereka berdiri bersama di ambang pintu, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan warna jingga dan ungu yang megah. Rahasia mengerikan itu telah terkubur, monster-monsternya telah pergi, dan meskipun dunia luar mungkin tetap penuh dengan misteri, di dalam paviliun kecil itu, kesetiaan Maya akhirnya menemukan pelabuhannya yang sejati. Maya tahu, suatu hari nanti ia mungkin akan melihat wajah Andra yang lain di kerumunan orang asing, atau mendengar suara serak itu di antara hiruk-pikuk kota. Tapi dia tidak akan takut lagi. Karena kini, saat ia menoleh ke samping, ia tahu persis siapa yang ada di sana. Bukan subjek, bukan proyek, melainkan suaminya yang sesungguhnya. Tamat.